Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita hari ini akan menganalisa beberapa saham. Tapi sebelumnya gue mau market update dulu tentang IHSG. IHSG hari ini naik 0,21%, yang tadi sempat turun, cuman closingnya diangkat. Nah, hammernya ini menurut gue bagus ya. IHSG kalau teman-teman lihat di sini tuh dia lagi berpotensi bikin pola namanya inverted head and shoulders, ya kan. Nah, dia kepentok gini ya kan, hammernya ini menandakan bagus sih. Semoga dia bisa nge-break sini ya, di area 6.800 bisa di break, cak banget ya. Emang 100-nya itu kan di 6781. Apakah bisa ya? Semoga bisa. Kalau misalkan bisa ya, berpotensi menguat sampai ke MA 200 yaitu di 6.900 ya. Dan kenaikan tarikannya sih ya menurut gue cukup baik teman-teman. Dan hari ini kalau misalnya kita ngelihat si IHSG ya 14,9 T ya, udah lumayan lah ya. Dulu waktu itu masih di bawah-bawah 10 T mulu, jadi ini udah lumayan. Nah teman-teman, ada nih yang nanya-nanya ke gua, udah saatnya belum ya beli saham energi? Udah saatnya belum ya? Kayaknya call udah lumayan nih. Kita ngeliat ya grafik Newcastle Call ya, futures ini time frame 1 hari itu masih terus menurun 132. Harganya sekarang 132 teman-teman. Jadi belum ada sih tanda-tanda kenaikan harga call dari Newcastle Call ya, futures ini masih turun terus. Tapi saham-saham yang di Indonesia udah naik. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Adaro ya kan, hari ini naik. Terus ITMG, PTBA. Nah sekarang kita coba mau analisa apakah udah waktunya beli saham ini ya. Kita lihat nih PTBA, kita lihat PTBA dulu ya. Soalnya PTBA hari ini naik 4%. Ini gua hapus dulu. Hari ini naik 4%. Oke teman-teman, kelihatan sih emang PTBA ini ada tanda-tanda reversal waktu closing hammer di sini 29 Mei. Ya cuman teman-teman perhatiin si PTBA ini masih dead cross semua. Ya candle ini boleh dikatakan reversal atau bagus nanti ketika candle udah berhasil di atas MA 200 teman-teman. Apakah bisa ya, kita nggak tahu ya. Tapi sementara ini memang PTBA berpotensi menutup gap dia. Tapi kalau dia benar-benar berhasil nutup gap, ini gue tertarik banget sih buat koleksi PTBA. Ini masih ada gapnya luar biasa gede nih. Dari waktu breakdown di sini ARBR. Kita lihat dulu kuncinya adalah ketika dia bikin pattern reversal, breaknya dengan volume, koreksinya dengan low volume. Breaknya hari ini valid dengan volume yang cukup besar, yaitu lebih 2 kali lipat dari volume rata-rata selama 20 hari itu 36 ya, 36 lihat di sini. Terus di sini 97 ya. Hari ini ada transaksi 76 miliar tapi masih distribusi ya. Foreign juga distribusi rutin, hari ini 31 miliar distribusi ini saham PTBA. Kalau misalnya dia benar-benar nge-break dengan valid ya, kita lihat nih ya, potensi dari inverted head and shoulders-nya itu nutup gap, emang nutup gap tuh ke 4.200 ya, 4.200 ya, nutup gap lah. Target sebetulnya bisa ke 4.100 kalau dia benar-benar menguat. 4.100, sorry, aku ketikin. Nah kalau misalkan kita ngeliat ya, dari MACD emang bagus nih, histogram udah area plus, MACD golden cross udah mau masuk ke area plus, cuman dikit lagi ya, masih minus 4. Foreign tapi distribusi gila-gilaan dari tanggal 30 Mei. Jadi selama dia kenaikan ini, foreign justru buang barang ya, foreign justru buang barang selama dia naik di sini. Foreign terus buang barang ya, justru nih bingung, foreign buang barang terus. Tapi kalau kita ngeliat dari call juga emang harganya masih terus turun gitu ya, belum ada tanda-tanda call ini naik gitu. Nah kalau misalkan MACD bagus, stokastik bilang belum bagus nih karena dia lagi ada di area jenuh banget ya, 93, 94, terus mau dead cross.
kemungkinan besar dia akan turun dulu ya, kita nggak tahu turunnya dari mana. Tapi pada intinya gue nggak mau beli PTBA kalau misalkan dia belum close di atas MA 200 teman-teman. Kalau dia masih close di bawah MA 200 masih berbahaya, karena ini saham masih potensi reversal ya, belum valid banget. Ditambah juga foreign buang barang begitu banyak terus nih teman-teman ya. Kalau misalkan udah close di atas MA 200 yang dimana 3.800 lah ya, harga dia di 3.800, terus moving average nya udah mulai kelihatan golden cross up, baru tertarik ya. Distribusi. Kita lihat ya, selama kenaikan dia di sini 29 Mei, kita lihat 29 Mei distribusi, kenaikannya itu distribusi ya. PD yang beli 48 miliar ya, 304 miliar transaksinya, masih distribusi. Oke, bagikan pendapat kalian nih mengenai saham PTBA. Tertarik? Kalau gua tunggu di 3.800 ya, karena ini breaknya masih ragu-ragu sih kalau buat saham downtrend. Nah lanjut ya ke berikutnya, itu si ITMG juga nih naik hari ini, dia 3%. Harum inverted head and shoulders apa enggak? Coba kita lihat ya. Ini sempat kita iniin dulu, nggak kebeli karena nggak breakout, terus dia lanjut turun lagi, jadi ini udah hapus saja. Nah ini nih, waktu itu trendline pernah gambar di sini, dia emang ngebreak terus dia koreksi, terus dia sekarang lagi koreksi lagi. Stokastik juga bilang turun dulu. MACD udah bagus histogramnya, lainnya juga udah cukup bagus, tapi kembali minus lagi. Nah ini menariknya si Harum, foreignnya nggak distribusi gimana-gimana, dia jadi kayak foreign nggak terlalu tertarik amat lah sama dia. Ya koreksinya dia kalau teman-teman lihat, coba kita lihat ya, apakah low volume atau enggak. Ini tuh emang ngebreak, volume gede, koreksi, volume kecil, terus hari ini malah 0,68 lebih kecil lagi turunnya. Cuman ini saham juga masih downtrend. Kapan menariknya? Menariknya tunggu dia close di atas MA 200, yaitu di 1623. Oh beli sekarang dong mumpung murah ya, silakan kalau kalian mau begitu. Kalau gua belum, karena belum ada kelihatan pattern yang gimana sih. Oke, ini emang cukup bagus, dia ngebreak dengan koreksi volume kecil, tapi ini masih banyak resisten yang menghadang dia di moving average 100 dan moving average 200 ya. Kalau dia break MA 100 masih berpotensi ke MA 200, tapi menurut gue tunggu dia close di atas MA 200. Ini pandangan gue ya. Ya stokastik juga dead cross.
Ini pandangan gue, silakan bagikan pendapat kalian juga. Nah, Adaro ya, kalau nggak ada Adaro kayaknya kurang gitu. Adaro hari ini naik 2%, sama ya, masih downtrend, sama semua saham energi downtrend ya. Dia cuma berhasil bikin higher low, sama seperti ITMG tadi, dia konsolidasi kan, konsolidasi dia break. Stokastik juga bagus, MACD nya bagus ya kan, cuma masih di area minus jauh. Stochastic cukup bagus. Waktu dia konsolidasi low volume ngebreak, volumenya tetap masih di bawah rata-rata moving average, volume rata-rata 20 hari ya, masih di bawah rata-rata. Dan di sini juga ada resistance kuatnya. Mungkin ini baru mungkin kalau misalkan Adaro emang benar-benar reversal, dia berpotensi nutup gap yang di sini ya, di 2400 kalau misalkan dia emang itu ya. Tapi kembali lagi, kalau gue belum tertarik buat beli saham Adaro ya. Jadi kalau untuk saham energi belum ada momentum yang gimana-gimana justru ya. Kalau coba teman-teman pikir, ketika bahan baku ya, energi ini transport, artinya segala pengiriman butuh bahan bakar, ini harganya turun ya. Ini kita lihat harganya turun nih. Apa sih yang berdampak bagus selama penurunan harga coal ini ya? Kalau menurut gue ya, consumer. Kenapa? Karena biaya transport, supplier itu kirim barang, kirim apa, itu jadi lebih minim costnya ya. Salah satunya, that's why kita lihat ya, ketika saham coal ini penurunan, ada saham consumer yang naik. Contohnya ICBP, Indofood ya, INDF juga sih. Kita lihat ya, yang terjadi adalah selama penurunan saham Adaro, PTBA, saham coal, justru saham consumer naik. Jadi ini yang namanya perputaran ya. Jadi nggak ada yang semuanya turun gitu ya, tapi ada dari yang satu turun, yang satu naik ya. Kita lihat ya, di 16 Maret ini ICBP konsisten naik. Nah, kita lihat ya di tanggal berapa tadi, di 16 Maret itu ini di sini harga terus turun. Coal turun ya, turun makin turun ya, berarti cost dia makin murah. PTBA kita lihat Maret turun, naik sebentar, turun jauh ya. Jadi yang menguntungkan ya ke consumer sih. Dan sekarang kalau untuk ICBP ini kan dia uptrend ya, moving average 20, 150 dan 200 sudah sama-sama golden cross ke atas. Justru menarik nih, dia konsolidasi di area support ini. Konsolidasinya low volume, lihat low volume ya, tinggal tunggu momentum apakah ICBP rebound. Jadi ini menurut gua ICBP justru yang jadi incaran. Gua udah punya barangnya waktu pas dia di sini ya. Ini menarik, hold. Dan di sini juga sebetulnya menarik. Targetnya sebetulnya emang tipis, 2% 3% ke Fibonacci yang satu ini. Tapi kalau dia break ini, menurut gue itu lebih good lagi teman-teman, karena ini masih strong uptrend ya, strong uptrend untuk ICBP. Nah, bagikan pendapat kalian nih teman-teman mengenai saham yang udah kita bahas hari ini ya. Dan abis ini juga ada sih yang menarik lagi, ada 4 saham lagi yang menurut gue menarik, yang lebih baik kita fokusin ke situ daripada kita fokus ke saham wah ini murah nih, turun udah makin murah karena dia downtrend ya. Buat apa? Kita kan mencari capital gain ya, bukan cuma murah ya, kecuali kalian mau diem lama duitnya di situ ya. Tapi itu harus diperhatikan bahwa balance sheet perusahaan tersebut mesti bagus banget gitu. Apakah ya, kalau gue pribadi sih nggak mau lah ya, balance sheet bagus tapi sahamnya downtrend terus turun ya. Itu ibarat kata kita kayak nunggu kapan ya dia saatnya naik, kayak nunggu boom gitu, kayak nunggu boom ya. Lebih better yang gue lagi ya happy sih ya, dari cara-cara yang dari pertama kali kita bikin konten di sini ya, semua yang kita set up akhirnya terbeli itu persentasenya, win rate-nya itu waktu di Juni ini dari 17 setup yang akhirnya terbeli dari setiap analisa, yang enggak semua yang di YouTube, ada yang analisa sendiri gitu ya, belum di share. Dari 17 itu yang gagal cuma 3. Jadi yang gagal cuma 3 tuh. Berapa tuh? Berarti win rate-nya ya 82% ya. Ya lumayan sih teman-teman. Jadi itulah ya. Semoga dengan teman-teman nonton rutin, ya teman-teman bisa cuan juga bareng-bareng sama kita semua. Oke teman-teman, semoga
video ini bermanfaat. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan trade plan kalian. Oke semuanya, mohon bantuannya untuk support dengan cara subscribe dan like. Thank you semuanya, bye bye.